Oleh karena itu, maka saya artinya setia kepada tarekah, tapi saya tidak memperjuangkan tarekah. Saya memperjuangkan hakikat makrifat. Maka itulah yang saya sebut dengan tauhid tasawuf. Tauhid yang saya maksud adalah hakikat, bukan tauhid yang saya maksud tauhid kalam, akidah tidak. Tauhid yang saya maksud adalah hakikat. Hakikat yang saya maksud cahaya Allah. Tasawuf yang saya maksud tarekat. Tarekat yang saya maksud adalah bagaimana supaya kita hadir di hadapan Allah. Jadi hadir di hadapan Allah, mendapat cahaya Allah. Itulah maksud tauhid tasawuf. Supaya kita hadir di hadapan Allah, supaya cahaya Allah itu masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena saya lihat banyak di antara kita bukan cahaya Allah itu yang masuk. Saya duit, saya pangkat, saya perempuan, itu masuk. Saya rumah, saya mobil, itu yang masuk. Jadi inilah maksud dengan tauhid, artinya hakikat. Jadi kalau kami di Aceh dulu ada istilahnya Tengku Sematang, pembawa tasawuf lama, iman, Islam, tauhid, makrifat. Hakikat saboh makna itu dikatakan din agama. Bila mana sabohana di antaranya, lainnya rusak binasa. Orang Aceh mengatakan begitu. Jadi tauhid yang dimaksud di sana hakikat. Hakikat yang dimaksudkan itu cahaya Allah. Tasawuf yang dimaksud tarekat. Karena tasawuf ini ada dua makna. Ada makna berjalan kemauan kita kepada Allah, tarekat. Ada yang dimaknakan akhlak, akhlakul karimah. Jadi yang saya maksud tasawuf itu tarekatnya. Bagaimana hadap hati berjalan sampai kita ke hadirat Allah. Dengan makna tidak lagi kita di alam syahadah ini, kita sudah berpindah ke alam malakut. Sudah hadir kita di alam jabarut. Jadi kita terlihat keberadaan Allah, cahayanya di dalam batin kita. Jadi kalau cahaya Allah itu sudah ada dalam batin, maka inilah yang dimaksud. Kita bisa beribadah dengan jalan khusyuk, hudur hati kepada Allah. Mengapa salat saya Allahu Akbar, dia itu pergi-pergi salat nih, saya pergi-pergi, saya sedang salat di masjid, tapi kadang-kadang saya pergi juga kantor. Padahal salat, karena cahaya Allah, cahaya kantor lebih banyak daripada cahaya Allah, cahaya istri lebih banyak daripada cahaya Allah. Inilah yang maksud. Jadi bagaimana kita supaya bisa dapat cahaya tarekat. Tarekat itulah dzikir. Nah, inilah yang dibawa oleh guru kita, yaitu Kiai Jendar Muji berzikir supaya Anda dapat cahaya Allah, supaya Anda bisa beribadah berbudiah baik, supaya Anda bisa berakhlak gaul yang baik sesama, karena sudah ada cahaya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ilmu yang bersih, hal yang bersih, hal yaitu terlihat dalam batin kita. Kebenaran Rasul, kebenaran Allah, apa yang disampaikannya itu terlihat. Sehingga dengan demikian mudah kita terputus dengan alam. Karena kasih sayang Allah sudah terlihat, terputus dengan alam. Jadi kita bisa bermunajah baik dengan Allah. Karena batin kita ini sudah dapat cahaya Allah. Itu dikatakan bagus hal dan bagus ittisal. Ini sufi. Yang ketiga adalah pertama bagus ilmunya, bersih ilmunya, kedua bersih halnya, ketiga bersih ittisalnya. Ittisal artinya kita ini bersambung dengan Allah. Karena kita ini bekas daripada perbuatan Allah. Perbuatan Allah bersambung dengan sifatnya. Sifatnya bersambung dengan zatnya. Cara bersambungnya bagaimana? Bersambungnya hilang, panah. Jadi tidak terlihat lagi kita, maka perbuatan kita terlihat perbuatan Allah. Hilang perbuatan kita, dahir perbuatan Allah. Hilang sifat kita, dahir sifat Allah. Hilang zat kita, maka dahir zat Allah. Maknanya bersambung, bersih bersambung, harus panah.
tidak terlihat. Jadi dia bersambung. Nanti kalau kita ada, dia tidak bersambung. Yaitu syu'un nuqtah. Maknanya kita masih di dalam ilmunya Allah. Sebelum kita ada, kita masih dalam sifat Allah. Kemauan ada Allah, kita belum ada. Jadi kita pada waktu itu hakikat daripada rasa wujud kita sudah masuk ke dalam sifat Allah. Makanya kita lagi yang berbuat, tetapi Allah yang melakukan segala-galanya untuk kita. Jadi pandangan-pandangan sufi yang seperti itu artinya kurang lagi dibicarakan, tidak dibicarakan lagi. Jadi padahal itu perlu dibicarakan supaya jangan ananiyah, keakuan, kesombongan seolah itu dari kita, maka timbul kesombongan. Orang lain juga menganggap dia dari dia. Akhirnya antara satu dan lain timbul pertengkaran, permusuhan dakwah. Jadi tidak akan tercapai tujuan dan maksud. Tujuan tersebut ini yaitu supaya kita kembali kepada Allah dan Rasul. Maka ada yang ada adalah dengan diadakan oleh Allah dengan berkat Rasulullah Sallallahu